Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali kita bertemu dalam Baper Yuk, bahas penelitian remaja yuk. Setelah lama tidak mengudara, akhirnya pada kesempatan kali ini Baper edisi spesial khusus akan membahas teknik presentasi menuju 30 besar MyRes. Dan ini khusus bagi adik-adik Sobat Muda, siswa madrasah yang sudah lolos ke babak 120 besar MyRes. Nah, biar kalian mendapatkan manfaat yang penuh dari presentasi ini, kalian harus saksikan dari awal sampai selesai. Oke? Sebelum dimulai, Kamunas mengucapkan selamat dulu kepada adik-adik yang sudah sukses menembus babak 120 besar MyRes. Dan tantangan baru bagi kalian adalah mempresentasikan proposal kalian sehingga menarik perhatian non juri dan kalian bisa lolos ke 30 besar. Yuk, kita mulai saja apa yang harus kalian perhatikan untuk presentasi nanti. Menurut Kamunas, semestinya ada 4 hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama adalah waktu presentasi, yang kedua tools, yang ketiga performa atau penampilan adik-adik, dan yang keempat hal-hal teknis pendukung khususnya yang berkaitan dengan IT. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Waktu presentasi. Untuk babak 120 besar ini, kalian hanya diberikan waktu 5 menit saja untuk mempresentasikan proposal kalian. Artinya, dalam waktu 5 menit, kalian harus meyakinkan Dewan Juri kalau penelitian kalian itu penting untuk dilaksanakan. Nah, kalau Kamunas boleh menyarankan nih, kalian bisa bagi waktu 5 menit itu menjadi 3 bagian. 1,5 menit pertama, kalian mulai dengan pembukaan sampai dengan manfaat penelitian. 1,5 menit kedua, kalian membahas kajian teori, tinjauan pustaka, dan penelitian yang relevan. Dan 2 menit tersisa, kalian memaparkan tentang metode penelitian kalian. Tentunya bagian metode ini lebih banyak daripada 2 bagian lainnya. Kenapa? Karena kalian harus menyampaikan secara detail apa yang akan kalian kerjakan. Nah, semakin detail informasi yang kalian berikan terkait dengan metode penelitian menunjukkan bahwa kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan. Oke? Itu yang pertama. Ingat, waktu 5 menit. Lebih dari 5 menit, nanti timekeeper akan menghentikan presentasi kalian. Berikutnya, tools yang digunakan. Nah, tentunya kalian memerlukan bantuan. Kalian bisa menggunakan dalam bentuk poster 1 halaman saja. Yang kedua, kalian bisa menggunakan PowerPoint presentation, PPT. Kalian bisa menggunakan Canva, atau kalian bisa menggunakan tools atau platform lain untuk membuat slide presentation. Itu terserah kepada kalian. Ini hanya 3 yang Kamunas contohkan saja. Tapi yang mesti kalian ingat adalah yang pertama, di tools presentasi kalian, alat bantu presentasi kalian, kalau PPT atau Canva, itu pastikan yang kalian tulis adalah poin-poinnya saja. Bukan paragraf, bukan kalian copy-paste dari proposal kalian. Ingat sekali lagi, jangan copy-paste dari proposal kalian, dari awal paragraf sampai akhir, lalu kalian taruh di PowerPoint presentation atau presentasi Canva kalian. Kenapa? Karena namanya juga PowerPoint presentation. Berarti poin yang kita sajikan. Nah, yang kedua, usahakan desain dari alat bantu kalian itu estetik ya. Kalau anak sekarang harus estetik, ya kan? Dan yang ketiga, tentunya menarik. Nah, jadi poin-poin apa yang kalian sampaikan, usahakan desainnya estetik dan menarik bagi orang yang melihat alat bantu kalian. Itu hal yang harus kalian pastikan yang kedua. Dan yang ketiga, tentu yang perlu kalian perhatikan adalah performa atau penampilan kalian. Kalian harus percaya diri, ya. Grogi bolehlah sedikit, tapi jangan terlalu besar groginya. Ya kan, kalau groginya terlalu besar, nanti kalian tergagap dalam menyampaikan presentasi kalian, kalian kehilangan percaya diri. Lalu yang paling penting adalah kalian terlihat menguasai penelitian kalian dan kalian bisa memberikan informasi detail, khususnya terkait dengan apa yang akan kalian lakukan. Ya, pastikan kalian membangun komunikasi dan eye contact dengan juri sehingga kalian menarik perhatian juri. Ya, ingat ini adalah presentasi, ya, bukan membaca. Jadi bangunlah komunikasi dan bangunlah eye contact dengan juri meskipun itu hanya melalui Zoom meeting.
Dan pastikan waktu kalian tidak lebih dari 5 menit dan kalian tidak menyampaikan pembukaan kalian bertele-tele ya sampai 3 menit baru kemudian masuk ke isi dan intinya. Dan kalau seandainya kalian terampil berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, kalian boleh ya presentasi dengan bilingual ya. Tetapi bukan menunjukkan keterampilan kalian berbahasa, kalian menggunakan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin ya kan. Kasihan jurinya nggak paham. Oke? Itu terkait dengan performa kalian. Dan kalian juga harus ingat, kalian dinilai untuk aspek-aspek yang sudah disampaikan di Juknis. Apa saja? Yang pertama, konten yang kalian sampaikan, sistematika penyampaian kalian, kemudian desain alat bantu kalian, ya. Kemudian kalian akan nilai kemampuan presentasi kalian. Kalian percaya diri kah? Etika presentasinya seperti apa? Kalian menguasai materi kalian dan kalian efektif dalam melakukan presentasi. Nah, terkait dengan etika itu bisa kelihatan dari kalian membukanya dengan salam, ya, kalian menyapa hadirin di Zoom-nya, tentunya itu adalah para dewan juri, gitu ya. Ini hal-hal yang harus kalian perhatikan karena kalian akan dinilai terkait dengan ini, ya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah hal teknis, khususnya dengan IT. Nah, pastikan kalian menggunakan laptop atau device yang dapat berfungsi dengan lancar. Ya, kalian lihat mikrofonnya bisa berfungsi tidak, kameranya bisa berfungsi atau tidak. Ya, kualitas jaringan kalian bagus, stabil nggak? Jangan sampai nanti jaringan kalian naik turun, tiba-tiba di tengah presentasi kalian terpental. Ya, bolak-balik terpental dari Zoom itu akan cukup mengganggu, tidak hanya mengganggu juri tapi juga tentu bisa membuat apa ya, kalian bertambah nervous mungkin ya. Lalu kemudian slide presentasi kalian dapat dibuka ya. Kemudian baterai laptop kalian terisi penuh. Nah, ini hal-hal pendukung yang mesti diperhatikan betul ya. Kadang ada presentasi dari adik-adik itu sudah kalian sudah share slide presentasinya, tapi ternyata slide presentasinya tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya apa? Tentu kalian akan rugi sendiri, gitu ya. Jadi pastikan hal-hal teknis ini bisa membantu kalian dalam melakukan presentasi. Kalau seandainya saat latihan ada hal-hal yang mengganggu, mungkin kalian bisa mengganti device yang kalian gunakan atau kalian pergi ke ruangan atau ke tempat yang jaringan internetnya benar-benar terpercaya ya. Jadi ingat 4 hal tadi: waktu, tools, performa kalian, dan hal teknis ini ya. Lalu kemudian kalian cobalah menghindari kesalahan-kesalahan yang mestinya nggak perlu terjadi. Satu, kalian terlalu riuh dalam persiapan. Atau kalau kata anak sekarang, rempong banget ya. Ada background di belakangnya, ada mikrofon, ada kamera profesional ya. Sehingga kalian berdiri agak jauh, ya ternyata mikrofonnya nggak berfungsi dengan baik. Sehingga presentasi kalian tidak terdengar. Cukup simpel saja, pakai background Zoom, mungkin kalau nanti disediakan oleh panitia, lalu kemudian kalian peserta kalau dalam tim 2 orang hadirlah di akun Zoom yang sama ya, dan pastikan sekali lagi mikrofon kalian berfungsi, kamera kalian berfungsi. Yang kedua yang terkadang peserta lupa adalah mereka terlama di pembukaan. Mereka pakai pantun. Mereka menggunakan perkenalan menggunakan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, macam-macam. Ya, itu akan menghabiskan waktu kalian. Waktu kalian hanya 5 menit. Fokus di 5 menit ini untuk meyakinkan dewan juri. Ya, jadi kalian tidak perlu terlalu banyak aksesoris pada presentasi di babak 120 besar ini. Kalau nanti sudah final, waktunya panjang, ada sesi tanya jawab, kalian mau perkenalan dengan bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, itu bisalah untuk menunjukkan keterampilan bahasa siswa-siswa madrasah. Ya. Kemudian kalian harus terlihat betul-betul menguasai proposal kalian. Ya, jangan sampai kalian terlihat tidak percaya diri, kalian tidak menguasai sehingga dari mimik wajah kalian, dari gestur kalian, kalian seolah-olah mencari bantuan. Ya, kalian melihat ke atas, kalian melihat ke bawah, ke kanan, ke kiri, mungkin mengharapkan bantuan dari guru, dari orang dewasa yang ada di sekitar kalian. Itu akan sangat kelihatan. Ya. Dan sekali lagi pastikan fasilitas IT kalian itu menunjang. Nah, satu kesalahan lain lagi yang juga sering terjadi adalah adik-adik ini tidak mempresentasikan tetapi membaca.
Mungkin ada skrip di depan kalian atau ada skrip di belakang layar kalian yang tidak tertangkap oleh kamera Zoom kalian. Lalu kemudian kalian membacanya. Ingat, ini adalah presentasi, bukan membaca. Jadi penting sekali adik-adik untuk meyakinkan juri dengan presentasi yang bagus dan jangan seperti membaca teks. Oke? Itu hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Dan karena ini presentasi ini akan menentukan kalian masuk ke babak 30 besar nantinya, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin. Usahakan PowerPoint kalian sudah selesai dan kalian sudah submit ke sistem MyRes kalian, dan latihlah sesering kalian bisa. Kalian boleh latihan 5 kali sehari, kalian boleh latihan 10 kali sehari. Untuk apa? Untuk kalian terbiasa, kalian tidak grogi, kalian paham betul dengan apa yang kalian presentasikan. Makin banyak kalian latihan, makin sering kalian akan membantu kalian besok untuk melakukan presentasi di depan para juri. Tapi jangan lupa istirahat yang cukup juga. Ya, sekian strategi, teknik, dan tips dari Kak Munas. Selamat berpresentasi, semoga kalian terpilih menjadi 30 besar MyRes. Mohon maaf jika ada salah, semoga ada manfaat dari episode spesial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk melihat video lainnya juga ya.